Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dari kelas B21 Akademi Farmasi YMSI Makassar akan memaparkan materi farmasi rumah sakit dan klinik, yaitu tentang pengaturan ruangan dan tata laksana penyimpanan B3 dan gas medis. Pertama-tama, perkenalkan, saya Nurhalisa Rusdin. Saya Nur Azizah. Saya Nurholis. Saya Nurnisa. Saya Nurul Istiqomah. Pertama-tama, definisi B3 atau bahan berbahaya dan beracun menurut Peraturan Perundangan Nomor 74 Tahun 2001 tentang pengelolaan bahan berbahaya dan beracun atau B3 adalah bahan karena sifatnya dan atau konsentrasinya dan atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup dan atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia, serta makhluk hidup lainnya. Sedangkan definisi B3 menurut OSHA atau Occupational Safety and Health of the United States Government adalah bahan yang karena sifat kimia maupun kondisi fisiknya sangat berpotensi menyebabkan gangguan pada kesehatan manusia, kerusakan, dan atau pencemaran lingkungan. Selanjutnya ada identifikasi B3. B3 dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Ada mudah meledak atau eksplosif, ada pengoksidasi atau oxidizing, sangat mudah sekali menyala atau extremely flammable, sangat mudah menyala atau highly flammable, mudah menyala atau flammable, amat sangat beracun atau extremely toxic, sangat beracun atau highly toxic, beracun atau moderately toxic, berbahaya atau harmful, korosif, bersifat iritasi atau irritant, berbahaya bagi lingkungan atau dangerous to the environment, carcinogenic, teratogenik, dan mutagenik. Selanjutnya ada simbol B3. Label atau tanda atau simbol kemasan B3 atau bahan beracun dan berbahaya secara umum merujuk pada Globally Harmonized System United Nations atau GHS yang diterbitkan oleh PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Label atau plakat dipasang persatuan kemasan bahan berbahaya ataupun kemasan paket kumpulan bahan atau material berbahaya. Ya. Adapun klasifikasi B3 atau bahan beracun dan berbahaya antara lain: pertama, pengoksidasi, simbol warna dasar putih dengan garis tepi tebal berwarna merah. Gambar simbol berupa bola api berwarna hitam menyala. Keterangan, simbol ini menunjukkan suatu bahan yang dapat melepaskan banyak panas atau menimbulkan api ketika bereaksi dengan bahan kimia lainnya, terutama bahan-bahan yang sifatnya mudah terbakar meskipun dalam keadaan hampa udara. Yang kedua, mudah menyala, simbol warna dasar putih dengan garis tepi tebal berwarna merah. Gambar simbol berupa gambar nyala api berwarna putih dan hitam. Keterangan, simbol ini menunjukkan suatu bahan yang memiliki karakteristik terbakar karena kontak dengan udara pada temperatur ambien, padatan yang mudah terbakar karena kontak dengan sumber nyala api, gas yang mudah terbakar pada suhu dan tekanan normal, padatan atau cairan yang memiliki titik nyala 0-21 derajat Celcius. Yang ketiga, beracun, simbol warna dasar putih dengan garis tepi tebal berwarna merah, simbol berupa gambar tengkorak dan tulang bersilan. Keterangan, simbol ini menunjukkan suatu bahan yang memiliki karakteristik sifat racun bagi manusia yang dapat menyebabkan keracunan atau sakit yang cukup serius apabila masuk ke dalam tubuh melalui pernapasan, kulit ataupun mulut. Yang keempat, berbahaya, simbol warna dasar putih dengan garis tepi tebal berwarna merah.
Simbol berupa gambar salin berwarna hitam. Keterangan simbol ini menunjukkan satu bahan baik berupa padatan, cairan ataupun gas yang jika terjadi kontak atau melalui inhalasi ataupun oral dapat menyebabkan bahaya terhadap kesehatan sampai titik tertentu. Selanjutnya klasifikasi iritan dengan simbol warna dasar putih dengan garis tepi tebal berwarna merah. Simbol berupa gambar tanda seru berwarna hitam. Dengan keterangan simbol ini menunjukkan suatu bahan yang memiliki karakteristik seperti padatan maupun cairan yang jika terjadi kontak langsung dan atau terus-menerus dengan kulit atau selaput lendir dapat menyebabkan iritasi atau peradangan. Bahaya bagi lingkungan dengan simbol warna dasar putih dengan garis tepi tebal berwarna merah. Simbol berupa gambar pohon dan media lingkungan berwarna hitam seperti ikan berwarna putih. Dengan keterangan, simbol ini menunjukkan suatu bahan yang dapat menimbulkan bahaya terhadap lingkungan. Bahan kimia ini dapat merusak atau menyebabkan kematian pada ikan atau organisme akuatik lainnya atau bahaya lain yang dapat ditimbulkan seperti merusak lapisan ozon, misalnya CPC atau klorofluorokarbon persisten di lingkungan, misalnya PCBs atau poliklorinat biphenyls. Karsinogenik, teratogenik, dan mutagenik. Simbol dasar warna putih dengan garis tepi tebal berwarna merah. Simbol berupa gambar kepala dan dada manusia berwarna hitam dengan gambar menyerupai bintang segi enam berwarna putih pada dada. Keterangan simbol ini menunjukkan paparan jangka pendek, jangka panjang atau berulang. Dengan bahan ini dapat menyebabkan efek kesehatan seperti teratogenik, yaitu sifat bahan yang dapat mempengaruhi pembentukan dan pertumbuhan embrio. Mutagenik yaitu sifat bahan yang menyebabkan perubahan kromosom yang berarti dapat merubah genetika. Toksisitas sistematik terdapat terhadap organ sasaran spesifik. Klasifikasi gas bertekanan dengan simbol warna dasar putih dengan garis tepi tebal berwarna merah. Simbol berupa gambar tabung gas silinder berwarna hitam. Keterangan simbol ini menunjukkan bahwa bahan ini bertekanan tinggi dan dapat meledak bila tabung dipanaskan atau tekanan panas atau pecah dan isinya dapat menyebabkan kebakaran. 3. Baik, selanjutnya yaitu penyimpanan B3. Mengacu pada Permenkes Republik Indonesia nomor 66 tahun 2016 tentang keselamatan dan kesehatan kerja rumah sakit. Sarana keselamatan B3 yang harus disiapkan yaitu yang pertama, terpisah dengan bahan bukan B3, artinya harus disimpan pada lemari tersendiri khusus B3. Kedua, memiliki daftar atau inventarisasi B3 yang disimpan. Ketiga, tersedia material safety data sheet atau yang disingkat MSDS atau lembar data pengamanan atau yang disingkat LDP yang merupakan lembar petunjuk yang berisi informasi B3 mengenai sifat fisika B3, sifat kimia, cara penyimpanan, jenis bahaya, cara penanganan, tindakan khusus dalam keadaan darurat, cara pengelolaan limbah B3 dan sebagainya. Selanjutnya terdapat safety shower, iWasher atau alternatif iWasher. Selanjutnya itu APD atau alat pelindung diri sesuai risiko bahaya. Selanjutnya spill kit untuk menangani tumpahan B3. Yang terakhir, terdapat rambu dan simbol B3
untuk menunjukkan klasifikasi B3. Selanjutnya itu tata laksana pengelolaan B3. Yang pertama, registrasi oleh penghasil dan pengimpor. Yang kedua, prosedur notifikasi bagi impor B3 yang terbatas dipergunakan dan atau pertama kali. Yang ketiga, produsen wajib membuat MSDS. Yang keempat, pengangkutan menggunakan sarana yang memenuhi syarat dari instansi yang berwenang. Yang kelima, penggunaan simbol dan label. Yang keenam atau yang terakhir yaitu tempat penyimpanan sesuai syarat teknis dan mempunyai STD. Selanjutnya yaitu definisi gas medis. Gas medis menurut Peraturan Menteri Kesehatan atau PMK nomor 4 tahun 2016 adalah gas dengan spesifikasi khusus yang dipergunakan untuk pelayanan medis pada fasilitas pelayanan kesehatan. Gas medis adalah jenis gas yang digunakan dalam bidang medis untuk diagnosis, pengobatan atau perawatan pasien. Gas-gas ini harus memenuhi standar kualitas yang ketat untuk memastikan keamanan pasien dan efektivitas perawatan medis. Selanjutnya yaitu jenis gas medis. Gas medik terdiri atas gas medik murni dan gas medik campuran. Gas medik murni meliputi yang pertama oksigen atau O2, dinitrogen oksida atau nitrous oxide atau N2O, nitrogen atau N2, karbon dioksida atau CO2, helium atau He, argon atau Ar, udara tekanan medik atau medical compressed air, udara tekanan air atau instrumen air. Gas medik campuran merupakan campuran dari gas medik murni. Selanjutnya yaitu beberapa cara untuk menjaga keselamatan penyimpanan gas medis di rumah sakit. Yang pertama, penyimpanan oksigen cair ditempatkan dalam tangki bertekanan tinggi dengan kapasitas 5.000 meter kubik per liter. Tempat tangki dikelilingi pagar berkunci sehingga jauh dari jangkauan anak-anak dan orang yang tidak berkepentingan selain petugas gas medis. Yang kedua, penyimpanan ruangan perawatan dilengkapi troli dan diikat dengan tali besi sehingga memudahkan penggunaan dan menjaga keselamatan. Kecuali stok tabung gas medis di ruangan perawatan disimpan sesuai aturan pada nomor 2. Yang ketiga, lokasi penyimpanan diusahakan jauh dari sumber panas, listrik, dan oli atau sejenisnya dan diberi label. Gas medis yang sudah cukup lama disimpan akan dilakukan uji atau tes kepada produsen untuk mengetahui kondisi gas medis tersebut. Selanjutnya, petugas gas medis menyimpan formulir permintaan gas medis tabung sebagai arsip. Selanjutnya, petugas gas medis membuat laporan. Itulah pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan.